Saya tidak mewakili partai, begitu ya. Saya datang tidak mewakili partai, sehingga sebagai pribadi saya harus ketemu. Karena Pak Prabowo, menurut saya, faktor politik yang hari ini tidak bisa diabaikan. Gak bisa dihindari, harus ada persatuan kaum nasionalis bersamanya. Itu pikiran saya sekali lagi, kesimpulan Budiman Sujatmiko pribadi. Jika ini salah, yang salah itu biar tanggung jawab saya. Dengan seluruh konsekuensinya. Ya, Ganjar atau Prabowo misalnya gitu. Kalau saya soal Pilpres, tentu saja itu adalah saya kader partai ya. Saya kader partai. Artinya Ganjar ya? Ya, kalau kader partai ya. Ya. Tetapi Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Muhammadah dalam program acara Seruput Kopi. Nah, saya kedatangan tamu yang lagi heboh, Mas Budiman Sujatmiko. halo Nong, ya udah lama nggak ketemu. Lama banget Nong, ya. Saya terakhir ke Cokro TV juga udah lama, udah 2 tahun. Iya, waktu Pilpres dan akhirnya ke Pilpres lagi. Dulu sih enak, Man. Ininya berjuangnya kan. Tegak lurus Jokowi beneran. Oh iya. Kalau sekarang kayaknya pemirsa Cokro TV juga kayaknya bingung juga nih. Bingung karena ya? ngelihat kemarin kita tahu semua bahwa Mas Budiman itu sebagai politisi PDIP nih. Itu berkunjung ke Prabowo Subianto, Pilpres atau Capres yang sekarang memang lagi ngehit secara survei ya. Meskipun kemarin kita baca hasil survei Carta Politika, posisi Pak Ganjar Pranowo udah kembali ke nomor 1 nih, Mas Budiman. Ya. Nah, banyak yang menyayangkan. Oke. Saya mungkin mencoba berada di posisi yang sebagai pendukung Pak Ganjar ya. Iya. Ini kan bisa dibilang mungkin Cokro TV ini militan untuk Ganjar Pranowo dan juga mungkin sebagai seorang aktivis, kan sama-sama kita dulu aktivis nih ya Mas Budiman. Dan saya banyak sekali baca kekecewaan ketika Mas Budiman itu datang. Oke. Ya, saya sempat posting di Instagram, tapi saya bilang bahwa saya masih punya positive thinking. Karena saya percaya bahwa Budiman yang saya kenal adalah sosok yang tentu saja masih memegang teguh komitmennya, sangat berintegritas, dan tentu saja dari dulu kan prinsip yang kita pegang ya Mas Budiman. Tapi mungkin bisa dijelaskan lah, kenapa kok tiba-tiba Mas Budiman itu datang ke tempatnya Pak Prabowo? Apa diundangkah? Atau ini benar-benar inisiatif sendiri dari Mas Budiman? Ataukah memang ini misalnya utusan dari partai? Mungkin ini perlu dijelaskan dulu soal itunya ya. Ya, boleh. Silakan Mas. Ya, makasih Nong udah undang ke saya, ke Cokro TV untuk saya. Ini beberapa kali. Memang ada TV-TV yang konvensional, juga ada beberapa TV yang YouTube TV ya, yang memang mengundang saya. Dan karena kebetulan kebanyakan diasuh oleh teman-teman saya, ya saya datang. Nah, ini pertanyaan Nong ini perlu saya koreksi. Saya tidak mewakili partai, begitu. Saya datang tidak mewakili partai, sehingga sebagai pribadi, sehingga itu juga bisa menjawab langsung asumsi yang ketiga tadi, bahwa saya apakah diutus oleh partai? Tidak. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul ke saya banyak. Apakah juga diutus oleh Pak Joko Widodo? Tidak juga. Ya. Saya justru merasa bahwa momentum kemarin itu adalah momentum di mana saya itu sedang menjadi sangat diri sendiri dengan segala cara pandang saya terhadap Pak Prabowo, cara pandang saya terhadap Indonesia, dan kemudian juga di situ ada faktor PDI Perjuangan tentu saja, ada faktor Pak Jokowi tentu saja, yang kemudian bumbu-bumbu itu, faktor-faktor itu saya olah sedemikian rupa, sehingga kemudian saya putuskan, oke, saya harus ketemu. Karena Pak Prabowo, menurut saya, faktor politik yang hari ini tidak bisa diabaikan. Soal
tren suara naik atau turun itu biasa. Itu dinamika itu bisa terjadi dalam hitungan minggu. Ya. Itu biasa-biasa saja begitu. Tapi bahwa dia cukup menjadi apa ya? Ada kemiripan dengan Pak Ganjar suaranya. Padahal menurut saya tadinya Pak Prabowo kita asumsikan kita Prabowo sama-sama ya, no? Di 2014 2019 Pak Prabowo itu adalah niche-nya kelompok masyarakat itu jarak ideologisnya jauh dari kita ya. Iya, tegas Ya, banget 2014 2019 tadi Nong juga menggambarkan itu dengan baik sekali dengan keresahannya. Bukan atau nostalgiknya, nostalgiknya gitu ya. Tetapi kalau saya amati Nong, kok lama-lama agak makin overlapping, makin bertumpang tindih, makin ada pendekatan yang sifatnya secara sosiologis kira-kira gitu, realitas masyarakat, kelompok-kelompok yang seharusnya dalam tanda kutip sepenuhnya atau mayoritas bisa secara enak dipakai oleh merah kira-kira gitu oleh PDI Perjuangan, partai kita, partai saya. Kok ini atau pendukung-pendukung Pak Ganjar yang lain, pendukung Pak Jokowi yang lain, kok ini kok malah semakin merapat di level bawah, di level sosiologis lah kira-kira gitu. Kultural juga. Nah, dan kemudian dari segi survei, popularitas, elektabilitas, kedekatan yang semakin dekat itu berdampak juga kepada tadi itu performa dari popularitas dan elektabilitas. Ya, sebagai orang yang pernah beberapa kali ada dalam kubu yang berbeda dengan Pak Prabowo waktu zaman Orde Baru, tapi juga pernah bersama pada waktu 2009 Pak Prabowo mendampingi Ibu Megawati sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kemudian berhadapan lagi ketika Pak Prabowo menjadi kompetitornya Pak Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 di mana saya juga menjadi tim kampanye Pak Jokowi. Ini kok perubahan-perubahan secara politik, sosiologi di masyarakat itu terjadi perubahan yang pergeseran yang cukup radikal di mana elemen lapisan pendukung Pak Prabowo, elemen masyarakat yang biasanya pluralis, yang biasanya progresif, nasionalis. Gitu ya, itu berhadapan atau beririsan semakin ketemu dengan elemen masyarakat yang nasionalis agak konservatif, pendukungnya Pak Prabowo gitu ya. Tapi ada terjadi kayak pertemuan gitu. Nah, ini kemudian saya lihat ini adalah fenomena mirip fenomena alam gitu ya. Mirip fenomena terbentuknya benua atau lahirnya sebuah pulau gitu ya, menggabungkan gitu ya. Atau muncul daratan baru. Yang menurut saya ini nggak bisa diabaikan. Terlebih mengingat bahwa ternyata Pak Prabowo juga punya retorika yang menurut saya juga ini retorika yang harusnya keluar dari kami. Tapi nyatanya tidak keluar dari kami. Malah semakin sama. Semakin retorika malah kok sama. Makin sama gitu retorikanya. Narasinya, maaf. Iya. Ya narasinya ya makin sama. Jadi saya kira ini nggak bisa diabaikan karena kalau sekedar bernarasi, ngomong, kemudian gak ada dampak di bawah, nggak apa-apa kita abaikan. Itu sebagai kata-kata yang tidak punya tenaganya. Tapi nyatanya juga gestur, bahasa tubuh, perilaku, politik, dan kemudian di bawah saya melihat, kok ini seperti itu. Menurut saya ini nggak boleh dianggap nggak ada. Saya harus cari tahu apa yang menjadi pikiran beliau sampai pada satu kesimpulan gak bisa dihindari harus ada persatuan kaum nasionalis bersamanya. Itu pikiran saya sekali lagi, kesimpulan Budiman Sujatmiko pribadi. Gitu. Tapi ketika Mas Budiman itu memutuskan untuk ketemu dengan Prabowo, apakah dipertimbangkan misalnya dampak dari
posisi Mas Budiman, bukan Oke. bukan sebagai politisi ya. Karena gini, yang kita kenal dari sosok Budiman Sujatmiko adalah ketika Orde Baru dia adalah pejuang yang tangguh lah, aktivis yang luar biasa gitu kan. Yang juga ada teman-temannya yang sampai sekarang itu masih luka. Masih merasa bahwa sosok Prabowo itu cukup berperan dalam memberikan luka atau masa gelap, masa kelam waktu itu. Saya di sini posisinya sebagai aktivis yang tadi saya sampaikan. Apakah hal itu tidak dipertimbangkan juga oleh selain sebagai tadi politisi bukan untuk sekedar mempersatukan, ada unsur ingin persatuannya itu ya? Ya, pertama tentu saya bertimbang ya, saya tidak spontan gitu ya. Bukan cuma sekedar memikirkan, bahkan saya diskusi. Saya diskusi dengan beberapa teman yang dulu pernah diculik juga. Salah satu dengan Wamen Kominfo gitu. Kita Nizar ya? Ya. Saya ngobrol. Diskusi, ngobrol, segala macam. Ada beberapa yang lain juga begitu ya. Dan saya kira satu itu untuk bicara soal teman-teman begitu ya. Bagaimana? Dan saya pernah diskusi juga dengan siapa teman-teman. Ada bukan cuma Nezar, ada Jati, ada siapa lagi? Aan Rusdianto, udah lama. Yang kemudian kita berpikir, nyatanya juga faktanya, Pak Prabowo ini pernah menjadi calon wakil presidennya Bu Mega. Artinya secara politis, pernah bersama saya juga. Hari ini juga bersama saya juga kan, ketika beliau ada di kementerian, ketika Pak Jokowi memutuskan untuk mengangkat beliau sebagai menterinya, dengan alasan yang kurang lebih sama, untuk menciptakan konsolidasi nasional, mengurangi isu-isu perpecahan, polarisasi masyarakat yang ya. Bukan disebut ideologi ya. Kalau ideologi tetap ada itu ya, tetap ada dan kelihatan sekali minoritas sebenarnya. Tapi kebanyakan adalah karena ketemunya perpecahan-perpecahan ideologis dengan perpecahan-perpecahan politik yang diakibatkan oleh ada faktor Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo berhasil menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan Pak Jokowi pada periode keduanya, yang tentu saja dengan istilahnya sendiri ya, kalau saya pakai istilah Persatuan Nasional itu, ternyata itu cukup secara radikal mengisolir kelompok-kelompok konservatif radikal. Secara cukup berarti mengisolir itu. Dan kita harus jujur, harus mengakui bahwa ini relatif bisa menopang Pak Jokowi ketika di masa-masa sulit menghadapi pandemi. Masa-masa sulit menghadapi pandemi dan berkontribusi sedikit banyak dengan tenangnya gejolak yang saling tumpuk antara politik praktis dan ideologis ya. Tenangnya itu karena berhasil dipisahkan sehingga kemudian Pak Jokowi di masa-masa yang tersulit dalam pemerintahannya berhasil mencapai target-target untuk bangsa ini survive dari isu health dan isu wealth. Pertumbuhan ekonomi lumayan dibandingkan negara-negara lain, tapi mengatasi pandeminya juga bagus tanpa harus lockdown, sesuatu yang juga tekanan politiknya luar biasa untuk memaksa Pak Jokowi untuk lockdown. Dan kemudian sedikit banyaknya, pasti bukan satu-satunya faktornya, sedikit banyak adalah karena ada konsolidasi dengan Pak Prabowo yang pada akhirnya menurut saya kita ini bukan yang terakhir akan menghadapi krisis. Ya. Krisis besar itu bukan diakibat pandemi adalah satu hal. Tapi akan ada krisis-krisis lain yang saya sering sebut. Ada 3 ledakan besar yang mengubah peradaban manusia secara radikal. Yaitu ledakan virus, ledakan pengetahuan. Ya karena banyak ya orang berpengetahuan bisa akses orang punya pikiran macam-macam. Mengubah kultur juga, mengubah kultur belajar, mengubah kultur kerja, mengubah kultur pergaulan, mengubah kultur kesehatan, bla 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 bla. Dan ketika ledakan peluru. Ledakan peluru itu maksudnya perang. Ya perang. Perang besar yang dilakukan oleh negara besar. Yang pasti kalau ada kapal besar tenggelam itu nyedot tuh. Meskipun agak jauh, kalau udah tenggelam kapal induk itu pasti nyedot airnya. Nah kita kan masih perahu sih enggak, rakit sih enggak, tapi belum jadi kapal besar, belum jadi kapal induk. Dalam keadaan seperti itu, saya pakai analogi,
itu juga adalah krisis-krisis yang akan terjadi. Ledakan pengetahuan, teknologi, informasi segala macam itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan budaya. Perubahan budaya. Cara kita berdemokrasi akan berbeda, cara kita bekerja akan berbeda. Tahun 2025 puluhan juta pekerjaan akan digantikan robot, sementara banyak angkatan kerja kita bonus demografi yang akan muncul dalam 13 tahun ke depan, anak-anak muda produktif tiba-tiba pekerjaan nggak ada, dan digantikan robot. Soal-soal ini menurut saya hanya bisa ditangani kalau ada persatuan nasional. Harus ada persatuan nasional. Dan menurut saya, sekali lagi, keberhasilan Pak Jokowi di dalam mengatasi pandemi bukan karena faktor Pak Prabowo saja, pasti bukan. Ada banyak faktor lain. Secara teknis, karena waktu pandemi itu kan problemnya teknis yang sangat maha berat. Andai saat itu masih ada problem politis, yang teknisnya udah berat, politisnya berat. Nah, dengan tidak ada problem politis lagi, maka pemerintahan Pak Jokowi tinggal konsentrasi teknis. Alhamdulillah dipuji oleh dunia. Nah, ketika melihat prospek-prospek krisis-krisis tadi yang berkaitan dengan survival eksistensi bangsa kita, kemesraan itu jangan cepat berlalu gitu. Kemesraan persatuan nasional di era periode kedua Pak Jokowi jangan cepat berlalu, yang tenggatnya tinggal 1 tahun lagi. Oke? Lantas. Tapi sebentar, saya potong nih. Tapi kesannya saya memahami dari penjelasan Mas Budiman itu sepertinya tantangan yang akan kita hadapi yang tadi disebutkan 3 hal itu kok Mas Budiman percaya bahwa itu bisa di-handle atau dipegang oleh sosok Prabowo gitu? Bisa di-handle oleh persatuan nasional, saya bilang. Bukan pada figur ya, bukan pada sosok. Figur itu nanti negosiasi politik di luar saya. Itu di luar kewenangan saya bukan ketua partai. Bahkan Pak Jokowi pun tidak ya. Pak Jokowi pun bukan ketua partai ya. Bahkan tidak. Tapi orang seperti Pak Jokowi yang mengatakan cawe-cawe, artinya dia peduli meskipun bukan ketua partai. Saya sebagai yang bukan siapa-siapa juga peduli. Soal end produknya bagaimana, justru saya ingin menjadi jembatan. Agar ketika bertemu, itu bukanlah bertemu dalam bentuk geseran, bukan bertemu dalam bentuk gesekan, tapi dalam bentuk jembatan. Ya sama-sama bertemu juga, tapi kan semuanya well managed. Nah, apakah itu berdampak besar atau tidak? Sorry, saya bahkan tidak berpikir itu. Bahkan saya kemarin, kalau saya mau jujur ya, saya pikir pertemuannya sepi, terbatas, paling banter ya 5-6 orang. Kalaupun terpaksa ada wartawan ya 2-3 orang lah kira-kira gitu ya. Gak taunya kan saya gak tahu. Wah, kok banyak banget dari pihak Pak Prabowo-nya. Ya memang itu buat pihak Prabowo itu sangat-sangat menguntungkan kalau dari segi PR ya. Kalau kita ngelihatnya dari segi komunikasi politik ini. Ya, tapi nggak bisa kita salahkan. Itu dia. Terus. Ya, artinya saya pengen pada waktu itu bahkan diskusinya sebenarnya pengennya terbatas. Saya menggali apa yang bisa dilakukan untuk persatuan nasional. Walaupun saya katakan saya terima oleh partai, tidak. Tapi Bapak ini pernah berhadapan, pernah ngejar-ngejar saya, meskipun saya nggak ditangkap oleh Pak Prabowo. Kita pernah ada dalam posisi berbeda, tapi ada suatu persoalan kebangsaan, persoalan global yang harus kita bicarakan bareng. Gitu. Tapi sekali lagi kalau kita bicara teman-teman, saya udah diskusi dengan beberapa teman yang menjadi korban penculikan. Banyak diskusi masukan, dan kamu mungkin heran ya, mayoritas just give it a try, just do it. Kita pernah ditangkap oleh mereka. Mereka tahu pikiran kita. Mereka tahu dokumen-dokumen kita yang dirampas. Mereka tahu cara berpikir kita. Ya, kalau kata Nezar waktu itu, tahu cara berpikir kita. Waktu itu aku ditangkap, dokumen-dokumen diambil, dipelajari semua cara berpikir kita. Dan kamu tahu, Bud, kata Nezar, jauh sebelum dia jadi wakil mengamen ya. Orang penangkapnya ngomong, kalian ini keren, pikirnya hebat-hebat, bagus strategi kalian. Kalian tuh bagus, pemikiran-pemikiran besar tuh bangsa ini. Cuma kalian
Kenapa nakal? Kenapa bikin rusuh gitu loh. Kalian keren, sesat kalian. Siapa yang menyesatkan kalian untuk bikin kenakalan? Kira-kira gitu ya. Tapi pikiran kalian keren. Buat artinya apa? Mereka acknowledge kita punya gagasan. Coba kalau kau temui mungkin bisa dalamin. Dan memang ketika terjadi pertemuan kita berbicara, jangan bayangkan kita bicara 2024. Jadi apa Ya, pembicaranya itu apa? aja. Apa Kamu pembicaranya? tahu pertanyaan Mungkin, Pak Prabowo? Gimana? Apakah non-blok masih relevan atau tidak? Di tengah dunia lagi berubah. Kalaupun tidak, Amerika kah? Ke Rusia kah? Atau ke China kah? Menurutmu gimana? Ngobrol betul. Kita udah siap nggak kalau suatu saat jadi perang nuklir? Nah, 50 tahun ada musim dingin, suhu di Khatulistiwa akan turun jadi minus 28 derajat Celcius. Orang di Khatulistiwa 28 derajat Celcius, turun suhunya 50 tahun, kita siap apa? Sementara ada kemungkinan, ada yang orang gila barangkali akan melakukan itu. Who knows? Australia saja sudah menyiapkan bunker untuk 30.000 orang hidup. Jutaan yang lain akan terbengkalai. Ada 30.000 orang hidup, sudah disiapkan bunker untuk mengantisipasi apa. Dan dalam keadaan perang nuklir, you mau blok barat, blok timur, atau non-blok, sama saja, sarokena, kira-kira gitu. Karena asapnya, karena radiasinya. Itu kan soal-soal yang belum tentu Pak Prabowo mau jawab. Belum tentu saya punya jawaban. Tapi at least, setidaknya, dengan seseorang politisi, dengan elektabilitas survei yang bagus, kira-kira gitu, merasa bahwa itu perlu dibahas dengan seorang budiman yang bukan siapa-siapa. Itu menunjukkan bahwa dia punya sensitivitas tentang situasi politik global, geostrategi, geopolitik, geoekonomi yang akan berpengaruh pada diri kita. Ya, yang akan berpengaruh pada diri kita. Bukan lambat atau cepat, tapi cepat atau sangat cepat. Langsung atau sangat langsung, bukan sekedar langsung, tidak langsung. Yang menurut saya kosakata perbincangan itu hilang dari banyak politisi kita. Kita masih bicara, ya korupsi masih ada masalah. Intoleransi masih ada masalah. It's okay, itu masalah. Teman-teman sebagian aktif juga masih mengatakan ada kebebasan masih jadi masalah. Yes. Itu tinggal masalah lama yang belum selesai. Yes. Tapi ada masalah-masalah baru, itu adalah tragedy of the common. Tragedinya orang dari berbagai macam. Yang menurut saya, kita bicara soal Rusia yang keluar dari kesepakatan untuk pengiriman gandum dengan membatasi, memblokade Laut Hitam, dan udah akan terjadi krisis pangan. Yang mana ketika saya bicara dengan Pak Prabowo, itu persis yang juga Ibu Mega sampaikan ke saya saat saya ngobrol dengan beliau. Kita sudah ada krisis pangan, kita harus siapkan desa supaya nanti kalau ada krisis pangan dunia gara-gara perang, orang akan lari ke Nusantara, akan lari ke Khatulistiwa, orang akan minta pangan Khatulistiwa, sementara kita belum cukup. Orang akan minta Indonesia tuh nyetor pangannya ke dunia. Karena gandum sudah nggak ada, ini gimana Bu, coba pikirkan. Artinya concernnya Ibu Mega sama Pak Prabowo sama soal. Sama juga dengan Pak Jokowi ketika saya juga bicara dengan beliau. Ini 3 orang ini apa bedanya ya? Apa bedanya? Terus kenapa nggak saling ngobrol ya, ngariung ya? Ngariung tuh bahasa Sunda. Ngariung, ngumpul. Ngumpul. Ya kayak saya dengan Nong, tapi nggak di depan TV tentu saja. Kenapa ya? 3 orang yang punya magnitude politik luar biasa, dampak luar biasa, tapi saya kok yakin bahwa ada yang menghambat mereka itu, seringkali yang menghambat itu adalah rangkaian jajaran kepentingan politik sempit yang melapisi antara mereka. Tapi sebelum itu, itulah. Iya, tapi sebelum itu bukannya 3 sosok yang tadi disebutkan oleh Mas Budiman itu, Bu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu kan sebenarnya kalau ngelihat dari jejaknya itu kan memang sudah sering kan bertemu. Tidak. Berhubungan. Beberapa kali, tapi di era kita makin menuju politik yang menentukan ya, jalan pemilu, harusnya kan dipersiring dong. Harusnya makin diintensifkan dong. Bukan malah makin jarang dong. Ya nggak sih? Menurut saya. Dalam keadaan menghadapi krisis kan harus diintensifkan. Tapi kok kayak belum jalan ini menurut saya ya. Sekali lagi ini dengan menurut saya. Dan
saya memanfaatkan ketidakadaan struktur dan ketidakadaan beban pada diri saya nggak nyalak juga. Memang saya nggak daftar nyalak, saya nggak apa. Ya udah, saya praktikal bebas. Siapa tahu saya didengar, siapa tahu. Gitu. Nah, tadi udah disebutkan nih bahwa Mas Budiman udah nggak nyalek lagi di Iya. PDIP. Nah, ini saya dengar, ini dari media sosial aja nih Mas Budiman ya. Jadi istilahnya itu Oke. jubir, Klarifikasi. Ya. Nah, ada yang bilang bahwa ya Budiman sekarang ke Prabowo itu karena di PDIP-nya, di partainya itu udah nggak dianggap. Jadi pemilu sekarang udah nggak nyalek, pemilu sebelumnya dipindahkan ke dapil yang istilahnya tuh bukan kekuasaannya, bukan wilayah kemenangannya gitu. Jadi kayak ini Budiman tuh udah kecewa deh, makanya dia nyari. Gini. Orang itu berpikir pasti karena terbiasa berpikir receh. Pasti orang punya pikiran. Tapi itu kan hal yang gampang sekali kelihatan kan? Gampang sekali kelihatan karena mungkin mereka baru belajar tentang politik baru-baru saja ya, bahwa seolah politik hanya transaksi. Saya tuh 2017 sudah ngomong ke partai, udah ngomong ke dapil saya nggak akan nyalon lagi. Yang di Cilacap itu ya? Ya karena memang saya udah 2 periode. Saya merasa sudah menghasilkan karya sesuatu yang berdampak bagi masyarakat. So what? Undang-undang desa sudah jadi saya kira, saya bahkan udah ngomong bahwa itu udah periode kedua saya, dan saya adalah tipe orang yang tidak akan mau di periode ketiga. Jadi ketika saya dipindah itu, sebenarnya saya udah ngomong ke Sekjen, saya tidak mau nyalek lagi di 2019. Terus Pak Sekjen bilang, enggak, ya udah kamu sekarang bantu di dapil di mana dulu Pak Jokowi di 2014 kalah. Dapilnya Pak SBY ya, Ya sudah, akhirnya saya ke sana dengan Pak Johan Budi di sana. Tapi memang sebenarnya saya juga waktu itu kan ikut TKN ya, lebih baik saya ngurus kampanye Pilpres Pak Jokowi. Sampai tim sukses yang ada di sana juga agak kecewa, dan saya kok jarang ke sini, kok banyak di Jakarta. Gini, pertama saya memang juga nggak mau nyalon ketiga kalinya. Tapi ini karena penugasan saja. Saya udah ketemu Pak Sekjen, saya nggak mau nyalek. Saya nggak mau memang. Kenapa? Saya sudah 2 periode. Saya nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kalau Budiman, saya tahu kelemahan saya. Kalau orang lain mungkin nggak punya kelemahan. Saya tahu kelemahan saya. Saya kalau udah 2 periode, ketiga itu pasti tumpul. Pertama nggak challenging. Kedua, saya merasa bahwa target saya jadi DPR, saya mau buat undang-undang desa. Udah sekarang desa dapat 70 triliun tiap tahun. So what? Apa yang buat saya bergairah lagi? Perjuangannya sudah saya dari dulu jadi aktivis kan, banyak advokasi desa, petani. Saya masuk DPR, kasus tanah di dapil saya selesai. Saya bisa menggolkan undang-undang desa, rakyat desa dapat 70 triliun per tahun. Itu perjuangan berat, banyak orang tadinya pesimis, jadi ya sudah. What's the next battle? What's bigger challenge for me? Itu ya. Saya kemudian, tapi nyatanya enggak, kamu tetap harus nyalon. Oke, nyalon, tapi ya gitu-gitu aja, ya. Sehingga wajar di 2024 pun saya tidak nyalon. Meski enggak ditawarin juga oleh partai. Karena partai tahu, Pak Sekjen tahu betul, DPP tahu betul. Saya enggak. Kalau soal pelatihan, enggak dipakai. Saya ini memberikan pelatihan di partai. Saya memberikan pelatihan partai. Saya diskusi dengan Bu Mega. Diskusi Bu Mega, saya kasih slide, saya kasih jelasin tantangan Indonesia. Saya waktu itu konsolidasi banyak kepala desa di Jawa Timur. Bahkan waktu saya bikin acara kepala desa 19 Maret di Parkir Timur, Bu Mega hadir. Padahal harusnya Bu Mega waktu itu harus ke makam Bung Karno, tapi dia memilih ke acara saya. Jadi tidak benar kalau tidak ada apresiasi. Tidak benar. Bahwa saya tidak nyalek itu keputusan saya. Aku ngerti, aku nggak boleh lama-lama di sebuah tempat. Karena gini, ini personal ya, aku mau cerita ya. Saya itu pada periode kedua, gaji itu naik terus. Di DPR ini? Naik terus. Tapi saya merasa bahwa saya tidak produktif dibandingkan periode pertama. Konsekuensi dari pemilihan suara terbanyak menyebabkan orang yang banyak duit daripada yang banyak ide yang lolos. Sehingga kemudian saya kehilangan, siapa yang saya bisa, orang-orang yang menurut saya dulu pernah menjadi partner diskusi debat hebat di DPR, pada kalah.
Kenapa? Nggak punya duit rupanya mereka untuk bersaing dengan orang-orang baru banyak uang. Wah, tiba-tiba tunjangan naik terus. Saya ini kalau tiap bulan kalau lihat, nggak bener nih. Saya gelisah. Ya udah artinya nggak lah, ketimbang gua merasa beban dosa, nggak usah. Jadi nggak ada hubungan itu, tidak ada hubungannya. Jadi di partai, ya saya kalau udah pelatihan rakernas saya bicara, saya bahkan bikin slide tentang strategi pemenangan partai, bagaimana teknologi harus kayak gini, teknologi yang begini. Saya bicara tentang visi Indonesia 2045 harus kayak gini, step-stepnya. Bahkan saya bilang kalau Indonesia mau bener, PDI Perjuangan harus menang terus sampai 2045 minimal gitu ya. Jadi no issue. Ini tidak ada kaitannya dengan isu itu ya. Ini saya mungkin bagi teman-teman yang berpikir bahwa Budiman itu motivasinya receh, kalau Anda nggak pernah baca, kedua Anda disuruh oleh bos Anda untuk mengatakan gitu, itu aja. Atau Anda nggak pernah baca. Jadi pilihan saya yang mengatakan itu dua jenis orang pasti. Orang yang punya pengetahuan atau orang yang memang disuruh. Gitu aja. Nah, jadi ini kan semakin mempertegas juga bahwa meskipun keterlibatan di partai itu, misalnya udah tidak nyaleg lagi dan lain-lain itu, bisa sambil minum. Siap. Oke, belum kopi ya acaranya ya. Iya. Tapi masih berperan kan secara informal, artinya informal kan dengan misalnya memberikan pelatihan dan lain, yang artinya itu kan masih sangat terikat. Makanya kemudian ada juga kan yang tadi di awal itu saya bilang, apakah ini sepengetahuan, atau mungkin kalau diutus terlalu formal tapi mungkin ya sepengetahuan, sehingga di luar juga ada dugaan jangan-jangan PDIP pecah. Nah, itu kan ojo-ojo, jangan-jangan. Nah, kan gitu. Ini apa enggak solid nih apa gimana gitu dengan sosok saya Budiman ini yang ke Prabowo. Ini saya khawatir nih loh Mas Budiman. Saya harus tanya ini karena sebagai orang non partai ini kan yang solid mendukung Pak Ganjar harus menang, kan agak khawatir ini soal-soal kayak gini. Makanya saya tanyakan. Kalau perpecahan sih enggak ya, perpecahan. Tapi memang belum semuanya mesin bergerak optimal ya. Belum semuanya mesin bergerak optimal karena ya PD ini partai besar. Partai besar itu kalau mau gerak tuh kadang-kadang ini ya butuh waktu ya. Manasinnya itu perlu. Kalau kapal but ya enak ya kemana-mana ya. Jadi PDI Perjuangan itu partai besar. Jadi menurut saya juga harus di-manage dengan baik. Cuma ketika partai besar boleh manage kan ada perubahan-perubahan situasi yang menurut saya juga harus diantisipasi. Saya tahu partai besar ini degree of freedom, derajat kebebasannya itu kan berkurang. Geraknya. Iya. Ya udah, mumpung saya juga tidak ikut dalam kapal itu untuk jadi legislatif, kira-kira begitu. Ya saya masih resmi penumpang itu. Saya punya tiket sebagai hak menumpang. Tapi tiket itu nggak saya pakai. Sementara ada sebuah situasi yang baru, yang menurut saya tiket itu dipakai buat itu. Bukan tiket. Saya jalan sendiri menjadi jembatan itu. Karena ada situasi perubahan situasi yang menurut saya itu juga PD Perjuangan tidak boleh abaikan. Gitu. Ya. Karena cuaca yang baik, nakoda yang baik, kapten kapal yang baik atau awak kapal yang baik adalah memastikan bahwa perubahan situasi, perubahan gelombang itu harus diantisipasi. Kita kan bukan celeng yang cuma bisa jalan lurus begitu ya. Kira-kira begitu. PDIP tidak boleh abaikan. Artinya sebenarnya pertemuan Mas Budiman kemarin dengan Pak Prabowo juga sebenarnya ingin ditujukan buat partai sendiri. Ini dituju. Saya ingin menyampaikan bahwa ini nggak bisa diabaikan. Harus diajak bicara. Perlunya konsolidasi nasional, perlunya persatuan kaum nasionalis agar kaum nasionalis menang tebal. Kenapa harus menang tebal? Karena misi sejarahnya pun besar. Apa misi sejarah besar? Pertama, secara kualitatif, kerjaan-kerjaan rencana Pak Jokowi itu masih banyak belum terlaksana.
Kalau memang rencana besar Pak Jokowi tidak bisa selesai dalam 10 tahun. Tuh, secara kualitatif. Secara kuantitatif, Pak Jokowinya sendiri adalah seorang sosok presiden yang tingkat kepuasannya tinggi, 90%. Tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Di periode keduanya yang semakin mendekati senja, selesai ya. sekarang udah jam berapa? Jam 5 sore kira-kira gitu. Ya, mau maghrib sebentar lagi mau akan selesai, tapi tingkat kepuasannya approval rate-nya sekitar 90%, tertinggi di dunia. Artinya apa? Secara psikologi, secara mental, secara politis masih sayang-sayang ya. Iya. Okay, orang ditinggal tuh sedih banget nanti. Masih sayang-sayang rakyat ini kan. Rakyat jelata dan rakyat jelitanya masih sayang-sayangnya kira-kira gitu ya. Nah, tapi kan konstitusi mengatakan harus selesai. Selesai. Ya. Iya, cuma 2 periode. Konsekuensi demokrasi ya, Nong ya. Yuk, kita carikan siapapun yang bisa memakan itu, memastikan itu, cita-cita besar itu, agenda besar itu dengan legitimasi yang harus sama besarnya. Kalau approval rate 90%, legitimasi politik penerusnya tidak tebal, jaraknya dengan yang dikalahkannya, dengan yang nanti akan jadi oposisi tentu saja ya, maka berarti kita kehilangan loss. Misalnya ternyata jaraknya cuma 2%. Misalnya nih, ya kita kehilangan berapa persen. Kalau urusan formalitas demokrasi tentu saja menang kaum nasionalis katakanlah tuh, siapapun itu ya. Tetapi itu tidak baik bagi sebuah agenda-agenda transformasi kebangsaan yang melampaui batasan-batasan dan formalitas politik prosedural yang beda 1% aja udah menang. Enggak. Kita nggak butuh kemenangan politik prosedural, kita butuh kemenangan politik substansial untuk agenda-agenda besar. Sehingga butuh jarak kemenangan yang tebal. Nah, begitulah saya katakan itu hanya mungkin terjadi kalau terjadi persatuan kaum nasionalis. Gitu. Artinya sebenarnya idealnya memang bersatu, tapi kan ini nggak bisa bersatu karena ada kompetisi pemilu ini kan. Belum. Kompetisi belum. Ada kolaborasi dimungkinkan. Saya masih melihat ada celah kolaborasi. Belum kok. Masih saya ada melihat celah kolaborasi. Celah itu yang mau saya eksplor. Dan memanfaatkan keleluasaan saya, kira-kira gitu. Ini kan sebenarnya mungkin keinginan, istilahnya kalau disederhanakan dengan bahasa yang sangat sederhana, simpel gitu ya Mas Budiman. Mungkin idealnya terwujud dalam idealnya ini ya, idealnya yang selalu ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi itu paket Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu kan tercipta. Kan produknya saya nggak mau ngomong sana ya. Iya. Tapi kan kalau dari tadi memang Mas Budiman bilang produknya, tapi kan kita butuh yang namanya penjelasan bukti konkret ini. Oh, ya bukti konkret itu Budiman tidak menjelaskan, nggak bisa menjelaskan dan nggak bisa membuktikan apa-apa. Bahkan kunjungan saya kemarin juga sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa juga sobat. Sangat. Karena itu berdampak kalau buat saya pribadi misalnya ya. Mas Budiman. Jangan ini loh. Karena gini. Itu sangat karena kita mau kompetisi meskipun belum ya. Belum resmi. Itu secara elektoral istilahnya. Itu malah yaitu yang tadi dibilang menguntungkan pihak Pak Prabowo. Menguntungkan pihak Prabowo. Makanya kemudian wajar dong oleh tim Pak Prabowo itu terlihat dikapitalisasi. Dan Mas Budiman terkaget-kaget juga kan. Maksudnya yang tadinya misalnya pengennya pribadi, ngobrol cuma berdua, ternyata banyak. Itu membuktikan bahwa kedatangan atau kehadiran Mas Budiman secara elektoral itu layak dikapitalisasi. Nah maksud saya, apakah Mas Budiman juga nggak berpikir dampak soal itu? Yang itu juga kan berdampak pada partai yang mencalonkan bukan Prabowo tapi Ganjar. Ya,
Pertama gini, pertama kan sudah saya jelaskan bahwa saya tidak mewakili partai. Kedua, saya mewakili warga negara. Dan tujuan saya memang tadinya berbicara terbatas gitu ya. Bahwa ternyata dampaknya yang kata kamu, bakal berdampak besar secara elektoral. Gue bingung juga kalau dalam pengertian, I'm not that big lah ya. Tapi oke lah, ini sudah terjadi perbincangan ini. Saya mengemukakan di Cokro TV ini bahwa ini agenda yang kita anggap tidak ada ini sudah muncul ke permukaan. Dan saya mengemukakan tadi ada pergeseran di bawah permukaan, terjadi overlapping suara, tumpang tindih suara, semakin merapatnya suara antara kelompok-kelompok sosiologi masyarakat ya, yang kemudian semakin susah dibedakan. Tadinya itu ada di bawah karpet. Saya membukanya. Oke, katakanlah begitu ya, membukanya karena begitu. Kenapa terbuka? Ya, dan kenapa menjadi mudah terbuka? Bukan karena saya hebat, tapi hukum alamnya udah kayak gitu tuh. Hukum alamnya udah kayak gitu tuh. Ya, politik leaders, para pemimpin politik harus kembali ke hukum alam dan hukum sejarah itu. Secara sosiologis sudah terjadi pendempetan suara. Dan itu kemudian terjadi migrasi juga. Ya. Ketika aku dempet dengan seorang, energiku ke sana yang lebih banyak atau energi orang lain ke aku. Ya kan? Saya melihat ada penyedotan energi dari pihak kami. Banyak nih. Nah, apa pilihan kita ketika kayak gitu? Ini kita bicara kenyataan sehari-hari, hidup sehari-hari lah ya. Apa harus kita lakukan? Denial. Saya tidak menganjurkan bahwa kita harus mengingkari diri. Oke. Lebih baik bicara. If you cannot fight them, join them. If they cannot fight us, make them join us. Bagi saya itu. Kecuali kalau urusan ideologis ya, itu udah sepakat lah. Kalau usah ngomongin Hanong lah, kita udah sepakat lah ya. Kalau urusan ideologis tiba-tiba, ya kan enggak. Kira-kira gitu. Ya, kalau yang tadi dibilang Mas Budiman penyedotan kalangan nasionalis yang semakin ke Prabowo lah istilahnya ya. Tapi kalau kita ngelihat pada data survei kan sebenarnya enggak juga ya Mas. Kan gini, misalnya kalau kita ngelihat surveinya SMRC gitu kan. Justru misalnya katakanlah yang suaranya Prabowo itu kan cukup swing. Jadi artinya gini, kayak misalnya Mas Budiman datang ke Prabowo itu malah semakin swing voters semakin kuat gitu loh. Jokowi ke Prabowo. Ya, kalau Jokowi wajar lah. Nah, artian beliau presiden. Saya ini Jokowi ya. Saya kan bukan pejabat ya. Saya bukan pejabat no. Jadi saya nggak punya kuasa formal juga untuk driving orang gitu ya. Tapi itu kan kayak semacam isyarat juga misalnya. Jangan-jangan ini disuruh sama Jokowi. Jangan-jangan Saya udah terakhir ketemu Pak Jokowi itu Januari 2023 itu urusan desa. Saya datang Pak Jokowi urusan desa dan alhamdulillah lagi dibahas tuh urusannya. Saya tuh percaya diri kalau saya ngomong desa, kalau saya ngomong tentang desa, saya percaya akan berdampak. Saya percaya akan berdampak besar gitu ya. Saya percaya itu. Tapi kalau urusan yang lain-lain belum lah ya. Tapi kita nggak usah debat soal survei-survei. Ada head to head juga ada gitu ya. Dan juga ada informasi survei-survei yang lain. Saya juga nggak hafal juga soalnya. Saya nggak hafal. Tapi ini harus diperhatikan gitu ya. Menurut saya pendekatan konfrontatif, pendekatan konfrontatif rasanya tidak dibutuhkan bangsa ini. Hari inilah ya. Beda 2014 ya. Karena memang ada satu soal yang kita harus bereskan, betul ya. Beda dengan Pilgub 2017 ya. Memang ada satu soal yang mengganggu di depan mata gitu ya. Mengganggu suasana hati saya juga gitu. Jadi menurut saya pendekatan kita ini harus lebih adem, lebih embracing. Antar kaum nasionalis harus embracing, harus saling memeluk, berpelukan. Menurut saya. Tapi saya katakan, jika ini salah, yang salah itu biar tanggung jawab saya.
dengan seluruh konsekuensinya. Kan saya katakan saya mewakafkan diri tiga seluruh. Ini benar. Jadi ini kayak istihad politiknya Ya. Budiman Sujatmiko. Sama seperti Kiai Haji Yahya Stakuf dulu yang belum jadi ketua PBNU ke Israel gitu kan, dimarahin banyak orang juga kan. Tapi menurut saya berhasil nggak berhasil dilakukan ya kan. Karena ada tatanan peradaban yang kemudian dibawa oleh Kiai Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU. Ya soal-soal itulah, menurut saya ini harus jadi perbincangan. Oke. Gitu, no. Nah ini pertanyaan terakhir dan ini langsung ketegasan. Meskipun seorang Budiman Sujatmiko ini sudah berkunjung ke Prabowo, tapi untuk pilihan pilpresnya karena politiknya partai politiknya Mas Budiman sudah resmi memilih salah satu kader terbaiknya, apakah masih tegak lurus atau bisa menceng-menceng nih? Saya Ganjar atau Prabowo misalnya gitu. Kalau saya soal pilpres tentu saja itu adalah saya kader partai ya. Saya kader partai. Artinya Ganjar ya. Ya kalau kader partai ya. Ya. Tetapi saya masih percaya bahwa ruang kolaborasi itu bisa terjadi. Saya akan berjuang sampai titik tertentu. Apakah titik itu terjadi konsolidasi seperti saya inginkan atau titiknya membalik menghujam pada dada saya. Budiman, you are wrong. Tunggu tanggal 15 Agustus. Itu dipanggil oleh partai ya. Itu lama sekali 15 Agustus ya. Itu bisa terjadi, bisa keburu ke Gerindra loh. Apa? Bisa keburu ke Gerindra. Enggak. Kita enggak. Saya tidak berpikir gitu. Enggak berpikir pindah partai juga kan, Mas? Oh, enggak. Tapi saya katakan tadi, kalau ini berhasil, mungkin terjadi konsolidasi. Atau keputusannya adalah sejarah mengatakan, membentuk sejarah, Budiman, you are wrong. Kamu salah. Dengan segala konsekuensinya. So, let's be it. Tapi saya percaya bahwa dinamika ini akan terus terjadi. Dan saya akan bukan bertaruh ya. Kalau bertaruh kan orang yang berkelahi, aku diam aja tahu. Bertaruh. Saya memilih bertarung, bukan bertaruh. Bertarung, fight. Bertarung untuk ide ini. Bukan bertaruh. Bukan biar orang lain lakukannya dan aku bertaruh. Enggak. Aku yang bertaruh. Itu yang saya sebut mewakafkan diri. Begitu. Jadi kita lihat ya, maksudnya gini, aku mau lihat nih Mas Budiman nih, bahwa ini benar-benar sebagai ijtihad politiknya Mas Budiman untuk menciptakan sebuah ruang kolaborasi supaya kalangan nasionalis bersatu, tidak terjadi polarisasi gitu kan, kita makin kuat. Dan untuk pilpres masih sampai sekarang tidak. Partai. Saya sampai sekarang tidak. Kemarin dengan Pak Prabowo ada yang wartawan bertanya. Ada wartawan bertanya, apakah ini betul-betul siapa yang membantah menyetop pertanyaan itu? Pak Prabowo. Dan memang saya di dalam tidak berbicara itu. Saya di dalam dengan Pak Prabowo berbicara perlunya itu. Saya ngomong. Saya mimpi Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Mega ketemu. Pak Ganjar nggak dimasukin ke sini? Enggak, ini pimpinan pimpinannya. Saya bukan Pak Prabowo sebagai capresnya. Dan Pak Jokowi ya, kita tahu lah. Walaupun bukan ketua partai. Dia sangat menentukan juga. Berpengaruh besar lah. Jadi ketika ada wartawan bertanya, apakah ini di-stop oleh Pak Prabowo? Karena nggak dianggap relevan ya. Jadi menyempitkan makna pertemuan itu. Menyempitkan makna pertemuan itu sebelum semua orang paham. Ini soal yang menurut Pak Prabowo dan menurut saya juga, ini soal yang butuh sekian babak untuk mengetahui duduk persoalannya, kenapa dilakukan. Sehingga ketika sejak awal ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung, ujung ceritanya gimana? Dicegah. Enggak. Bukan saya mencegah, Pak Prabowo yang mencegah. Saya juga agak kaget. Padahal mau dijawab gitu ya. Padahal mau saya jawab. Jawabannya sebenarnya juga kurang lebih sama. Kami nggak bicarakan itu. Tapi bahkan Pak Prabowo mengatakan nggak relevan pertanyaan itu. Dia tanya ke saya, Pak Prabowo yang intercept. Saya yang jawab kalau gitu. Ya, menurut saya artinya beliau juga tidak mau memanfaatkan momentum itu untuk mencuri dalam tanda kutip legitimasi, kalaupun
ada sesuatu yang bisa dicuri dari saya gitu ya. Tapi itu pinter-pinternya Prabowo aja. Menurut saya memang sekarang gaya strateginya begitu. Oh iya, oke. Iya, iya, Akui sebagai sebuah skills dong. Betul, Akui dong, iya, gitu. Sebagai sebuah, itulah yang kemudian orang ngelihat memang sudah sangat-sangat berbeda. Ya, Iya. ya oke. Iya. People change. Iya. People iya. change for better or worse. Tapi menurut saya, hopefully, saya berharap untuk kebaikan. Dan menurut saya apa saya lakukan juga, saya berubah untuk lebih baik lagi. Begitu. Dan Nong juga, dan kita semua. Gitu loh, Nong. Iya. Ya? Terakhir sekali lagi. Ada lagi. Apakah perubahan Prabowo, strategi, cara komunikasi dan lain-lain buat Mas Budiman itu percaya bahwa itu memang dia itu begitu adanya, atau ini hanya sebuah cara untuk bahwa dia itu tujuannya tercapai menjadi presiden? Kalau saya melihatnya, saya pernah 4 kali ketemu Pak Prabowo setelah reformasi. 4 kali. Saya tidak tahu yang lainnya, tapi kalau ngomong sama saya, kok selalu lembut ya? Sejak 2002, 2009, 2022 di Kemenhan, dan kemarin itu 4 kali saya ketemu Pak Prabowo. Ngomongnya bukan lembut ya, dia meledak tapi tidak intimidatif. Ngomongnya meledak gitu ya. Kalau sekarang udah, yang kemarin lebih tenang sih. Tapi 3 sebelumnya ya dinamis ya. Tapi saya nggak merasa terintimidasi. Kalaupun ada sesuatu yang tegas, kok saya melihat itu seperti, maaf ya, beliau itu adalah orang yang bisa feedback omongan saya. Dan saya bisa feedback omongan dia. Jadi kalaupun ada suatu perbedaan, ya ketemu, oke. Kita saling kemarin waktu pertemuan kemarin ngomong kayak gini saya jawab, ngomong gini saya jawab. Jadi ada semacam cara berpikir yang sama. Beberapa bisa beda gitu ya. Tapi oke, saling nyambung aja. Jadi saya nggak merasa intimidasi. Jadi jangan tanyakan ke saya soal itu ya, Enggak, ini saya nanya itu tuh kan karena misalnya artinya kan persepsi Mas Budiman yang sekarang setelah ketemu 4 kali lah minimal. 4 kali tapi sejak 2002 iya, juga. Jadi dengan misalnya pernyataan ini kan sekarang ini yang terjadi di media sosial misalnya kan di ini kan ya, misalnya Mas Budiman dulu ngomongnya begini tentang Prabowo gitu kan. Saya tidak pernah mengatakan Pak Prabowo bodoh. Dulu cara orang dukung Prabowo bodoh. Saya katakan, kenapa syarat orang untuk menjadi pendukung Prabowo bodoh? Sebenarnya itu adalah kalimat mengatakan, tapi gak saya katakan. Karena waktu lima tangan kan. Padahal Prabowo pinter. Tapi itu gak saya katakan. Kenapa syarat untuk menjadi pendukung Prabowo bodoh? Yang itu saya tulis. Yang tidak saya katakan adalah, padahal Prabowo setahu saya pinter. Tapi gak saya katakan waktu itu. Saya gak katakan. Ya menguntungkan kan nanti gak enak kan. Saya ingin mengatakan bahwa Prabowo ada produk gagal. Ya saya katakan. Kenapa nggak gagal? Dia punya pikiran kayak gitu, kenapa tidak berani ngelawan Orde Baru? Konteksnya itu penjelasannya. Ya. Kenapa nggak berani? Kenapa malah mau disuruh menghadapi kita? Waktu Pilpres dengan Bu Mega juga tidak mendongkrak Bu Mega juga menjadi menang kan begitu kan? Saya katakan produk gagal. Yang nggak saya katakan adalah karena produk gagal, karena you selalu berteman dengan pihak-pihak yang membawa kesialan. Yang bodoh itu kan? Apa tuh? Yang bodoh itu ya? Iya, bodoh bukan artian bego. Iya. Bodoh dalam pengertian secara politik, ya ideologinya membawa kemunduran. Kenapa you berteman dengan orang membawa ideologi kemunduran? Kira-kira gitulah sebenarnya mau saya katakan. Ya. Jadi itu penjelasan dari tweet yang Prabowo itu adalah produk gagal itu produk gagal karena kamu gagal berteman. Kenapa pesawat pendukung Prabowo bodoh? Ya nggak saya katakan, padahal Prabowo nggak bodoh. Kalau saya ketemu dia, diskusi buku. Diskusi buku. Kenapa buku ini? Gitu, Nong. Oke, sebenarnya panjang banget sih yang ingin saya ini. Banyak banget karena saya mengatakan bahwa membiarkan dia tanpa kaum nasionalis di sebelahnya,
sama saja membiarkan dia didampingi bersekutu oleh orang-orang yang secara sangat membahayakan politik ya. tidak baik untuk Indonesia. Itu aja. Itu mungkin perlu diulang lagi. Lihat sini. Membiarkan Pak Prabowo tanpa bertemu dengan sesama nasionalis sama saja membiarkan beliau berteman dengan orang-orang yang akan menyeretnya pada kebodohan-kebodohan seperti yang lampau. Dan karena itu menurut saya, apalagi beliau sudah menjadi bagian dari Pak Jokowi, harusnya tidak ada hambatan politis lagi. Hambatan ideologis sebenarnya tidak pernah terjadi. Sebenarnya adanya hambatan politis dengan dia. Ya kan? So, ideologis ada masalah, politis ada masalah. Kenapa kita harus mengatakan bahwa udah biarin aja. Saya kira itu. Ya. 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 Okay. Ini sebenarnya buat saya sih agak sedikit merugikan ya wawancara ini karena kenapa? Karena tidak mengendorse capres saya Pak Ganjar Pranowo. Dari tadi nggak disebut-sebut tapi nggak apa-apa karena memang ini sesinya adalah cerita tentang menggali pertemuan. Oke, makasih. Dan semoga ini memberikan sebuah wawasan gitu kan buat pemirsa Cokro TV untuk melihat bahwa politik itu tidak hitam dan putih karena suasananya kan hitam putih adalah soal ideologi ya. Kalau urusan mubarak Indonesia nggak di Pancasila, khilafah dan lain-lain itu urusan hitam putih. Oke. Kalau kita bukan soal khilafah, ini soal khilafiyah. Enggak cuma khilafiyah. Bukan khilafah, tapi jangan lupa bahwa di belakang pendukungnya juga masih orang masih mengkhawatirkan itu loh Mas. Bisa jadi. Itu salah satunya itu saya. Tapi juga. Itu bukan fakta yang berhenti. Nah, Oke. Itu Jadi fakta dinamis. memang kalau nggak dihentikan ini akan panjang gitu. Oke. Kita akan kita akan undang lagi ya Mas Budiman. Kita akan undang lagi dan mungkin sekarang kita hentikan dulu karena saya juga terus mengejar dan beliau sudah ada acara jadi pemirsa Cokro TV terpaksa. Kita akhiri dulu seruput kopi bersama Mas Budiman Sujatmiko dan kita akan ketemu lagi semoga dengan Mas Budiman lagi ya, tapi tentu saja dengan narasumber yang lain. Siap. Terima kasih Mas Budiman. Kita seruput kopi dulu. Oke, ya. Saya menikmati kopinya ini. Enak kopinya soalnya. Aduh. Oke, dadah semuanya. Salam.